warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ramanda dengan NPM 1921020457. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini, saya sebagai perwakilan kelompok, yaitu kelompok 8, akan mempresentasikan hasil kerja kami guna memenuhi tugas UTS, mata kuliah Kapita Selekta HTN yang diampu oleh Bapak Rudi Santoso, SHI, MAhi, MH. Bab pertama, pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Partai politik disebut juga sebagai pilar demokrasi karena memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negara. Rekrutmen politik dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung oleh partai politik, atau dengan melibatkan peran partai politik untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang tersedia dalam struktur organisasi kenegaraan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa itu partai politik dan fungsinya? Yang kedua, apa itu implementasi atau penerapan pemilihan umum dan tujuannya? Selanjutnya, tujuan masalah. Tujuan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu partai politik dan fungsinya. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu pemilihan umum dan tujuannya. Bab kedua, pembahasan. Pada pembahasan yang pertama, tentang pengertian partai politik dan tujuannya. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo ada 4, meliputi yang pertama sarana komunikasi politik, yang kedua sosialisasi politik, yang ketiga sarana rekrutmen politik, dan yang keempat pengatur konflik. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, tentang pemilihan umum dan tujuannya. Kedaulatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berada di tangan rakyat. Kedaulatan itu bagi rakyat adalah cara menentukan sesuatu kebijakan negara. Dalam metode pemikiran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi, ada yang bersifat langsung dan tidak langsung, atau disebut juga sistem demokrasi perwakilan. Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui 8 cara, yaitu 1. Pemilihan umum, yang kedua referendum, yang ketiga prakarsa, yang keempat plebisit, yang kelima recall, yang keenam mogok kerja, yang ketujuh unjuk rasa, dan yang kedelapan pernyataan pendapat melalui pers bebas. Sedangkan pengambilan keputusan oleh rakyat secara tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Tujuan pemilihan umum pada pokoknya dapat dirumuskan menjadi 4, yaitu yang pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara tertib dan damai. Yang kedua, untuk mengaktifkan pergantian pejabat yang melalui kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Yang ketiga, untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemilikan rakyat, dan yang keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 atas dasar penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Jadi, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kepentingan bersama dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 8. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Semoga dengan ini bisa memenuhi tugas UTS kami dengan mata kuliah Kapita Selekta HTN yang diampu oleh Bapak Rudi Santoso SHI MAhi MH. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.